Apa yang dimaksud dengan rasa takut ketinggalan yang juga kita kenal sebagai FOMO? Jadi, FOMO adalah fenomena yang telah banyak dibahas orang dalam beberapa tahun terakhir. FOMO adalah rasa takut tertinggal yang sangat erat kaitannya dengan takut kehilangan kesempatan atau momen. Para peneliti dan psikolog mengatakan bahwa FOMO menyebabkan ketidakpuasan yang ekstrim dan membahayakan kesehatan mental dan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa FOMO berhubungan dengan kesepian, depresi, dan kecemasan. Namun, dari mana rasa takut ini berasal? Apa yang sebenarnya ditakuti oleh orang-orang yang menderita FOMO? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Dan di video ini aku akan membahas semuanya dengan lensa filosofi stoikisme dan epikureanisme. Apa kamu pernah merasa takut kehilangan suatu kesempatan atau momen? Kamu tidak sendirian, kawan. Kenapa? Karena menurut penelitian terbaru dari Journal of Anxiety Disorders, 93% orang pernah mengalami FOMO dalam hidup mereka. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out dan merujuk pada perasaan bahwa sesuatu yang menarik sedang terjadi di tempat lain, sehingga kamu takut untuk melewatkan sesuatu itu. Kamu pasti pernah mendengar tentang FOMO saat bermain media sosial atau saat berinvestasi pada kripto dan saham. Tapi sebenarnya FOMO sudah ada sejak zaman kita masih kecil. Saat itu belum ada Android maupun media sosial. FOMO saat itu berupa rasa takut kita tidak akan menemukan teman, dijauhi teman, atau menemukan persahabatan yang cukup. Nah, pada saat ini kita mungkin merasakan FOMO saat melihat orang lain sukses, menikah, atau bersenang-senang di sebuah acara yang tidak kita hadiri. Ketakutan itu nyata terasa, tetapi tidak rasional. Hal ini karena otak kita sudah terprogram untuk mencari hal-hal baru dan pengalaman baru. Jadi ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang keren atau bersenang-senang tanpa kita, hal ini akan memicu rasa penyesalan yang mendalam di dalam diri kita. Namun faktanya kita semua akan selalu kehilangan. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita akan selalu kehilangan sumber daya yang sangat penting, yaitu waktu. Terlebih lagi, kehidupan modern sekarang memberi kita begitu banyak pilihan, dan ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini, di setiap hari kita. Sehingga kita manusia dengan masa hidup yang sangat singkat ini, akan kehilangan hampir semua hal. Kita tidak bisa memiliki semuanya, kita hanya akan memiliki dan mengalami sebagian kecil dari apa yang ada di dunia ini. Kita harus sadar akan hal itu. Jadi, ketika kita semakin ingin memiliki segalanya, semakin kita merasa tidak memiliki apa-apa. Nah, jika kita tidak berhenti menginginkan semuanya, kita tidak akan pernah merasa puas. Akan selalu ada sesuatu yang kita khawatirkan yang akan hilang. Jadi sekarang kita harus mengubah perspektif kita tentang apa yang kita butuhkan dan menyadari betapa pentingnya hal yang kita butuhkan itu. Dan berikut adalah hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa takut akan ketinggalan atau kehilangan kesempatan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak mudah merasa puas. Mereka selalu ingin dapat lebih, dan lebih lagi. Manusia akan selalu cenderung berfokus untuk mengejar hal yang belum dimiliki daripada mensyukuri hal yang sudah dimiliki. Dan ketidakpuasan inilah yang menjadi alasan utama manusia menjadi spesies yang paling berkembang sampai saat ini. Tapi sisi negatifnya, ketidakpuasan ini juga menjadi alasan utama dari kegelisahan, ketidakbahagiaan, iri hati, dan ketakutan akan kehilangan. Filsuf Yunani kuno Epicurus sudah menjelaskan bahwa keinginan kita untuk mendapatkan lebih banyak akan mengorbankan sesuatu dari kita, entah itu mengorbankan mental atau mengorbankan sesuatu yang kita miliki sekarang. Dan ini adalah kutipan dari sang filsuf tersebut. Kalian bisa membacanya. Lalu, bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari ketidakpuasan ini? Pertama, dengan hanya berfokus pada apa yang sudah kita miliki. Ketika kita hanya berfokus pada semua hal yang sudah kita miliki, seperti orang-orang yang mencintai kita, pengalaman, dan kenangan yang membentuk diri kita sampai menjadi diri kita yang sekarang, maka kita akan lebih mudah melihat betapa menakjubkannya hidup kita. Kedua, kita harus menyadari melewatkan momen atau kesempatan hanyalah sebuah perasaan.
Ini bukan tentang hal yang bisa kamu lakukan atau tidak. Ini hanyalah perasaan saat kamu berada di momen tersebut atau tidak berada di momen tersebut. Misalnya seperti ini, jika kita sudah menghadiri acara kampus 10 kali berturut-turut, apakah akan terasa sangat penting untuk menghadiri acara yang ke-11? Dan jika di masa lalu kita telah mendapatkan keuntungan dari kripto, apakah kita akan rugi jika kita tidak membeli kripto yang sedang naik daun? Filsuf Stoik Marcus telah mengingatkan tentang ketidakkekalan dunia dan bagaimana kita sering memikirkan hal-hal yang akhirnya berubah menjadi asap dan debu. Dia mendorong kita untuk melihat diri kita sendiri dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita menyadari betapa tidak berartinya diri kita. Seringkali dalam waktu singkat, suatu peristiwa atau kesempatan dapat terlihat sebagai sesuatu yang besar di mata kita. Namun jika kita melihatnya lagi, gravitasinya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Berapa banyak hal yang kita anggap sangat penting 5 tahun yang lalu telah kehilangan maknanya sekarang. Seberapa penting 10 tahun dari sekarang jika kita melewatkan sesuatu yang saat ini kita takut untuk melewatkannya. Kita manusia cenderung melekatkan diri kita pada hal-hal yang tidak penting di masa sekarang. Jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kita dapat melihat dari lensa yang berbeda untuk mengatasi rasa takut akan kehilangan kesempatan ini. Apa yang kita anggap menarik tidak selalu mewah. Kita cenderung memproyeksikan masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tetapi jika kita akhirnya mengalami atau mendapatkan apa yang kita inginkan, kemungkinan besar hal itu akan mengecewakan kita dan membawa konsekuensi negatif dari semua hal yang telah kita abaikan. Ketika FOMO menjadi dasar pengambilan keputusan, kita cenderung akan mengabaikan tentang hal yang akan hilang dari kita. Hanya karena semua orang menginginkannya bukan berarti itu ide yang bagus. Bayangkan kamu membeli berbagai macam perlengkapan hanya untuk menghadiri acara yang penuh dan sesak. Menabung uang selama 1 tahun hanya untuk mengantri di bandara, duduk di pesawat, dan menunggu sampai di tujuan, sampai akhirnya berbaring di pantai yang penuh dan sesak hanya untuk mendapatkan kesenangan. Dan karena FOMO inilah, kita pergi liburan secara kompulsif, hanya untuk membanjiri akun sosial media dengan postingan yang memamerkan kehidupan kita yang luar biasa. Tetapi kemudian dikecewakan oleh kurangnya like dan komen yang diterima. Demi mendapatkan itu, kita bisa mentolerir rasa mabuk yang mengerikan dalam perjalanan lagi dan lagi, sebagai ganti kesenangan yang kita pikir itu kesenangan sejati kita. Perlu diingat, FOMO akan selalu datang dengan harga yang harus kita bayar. Semakin FOMO ini mengendalikan kita, semakin tidak autentik kita dalam menjalani hidup. Dan semakin banyak pula waktu yang kita buang untuk hal yang kita pikir itulah kesenangan sejati. Jadi, cara yang paling efektif untuk menghentikan FOMO adalah dengan merenungkan aspek negatifnya dan merenungkan hal apa saja yang akan hilang dari kita. Kita juga bisa menggunakan stoa modern yang dikenal sebagai visualisasi negatif. Visualisasi negatif ini akan membantu kita membuat pilihan yang baik untuk kita dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dan cepat atau lambat, kamu akan menyadari kehilangan momen bukanlah tragedi, melainkan kemenangan bagi kita.